Halo semua, perkenalkan nama saya Fernanda Agustin dengan NIM C240121024. Di sini saya akan memaparkan seminar hasil dari kelompok kami yang berjudul Analisis Pertumbuhan, Reproduksi dan Makanan Ikan Kembung Perempuan atau Rastraliger Plenchisoma yang ditemukan oleh Baker pada tahun 1851 yang ditangkap di Teluk Banten. Selanjutnya ada latar belakang. Hal-hal yang melatar belakangi kajian ini ialah Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai teluk. Salah satunya ialah Teluk Banten. Teluk Banten ini merupakan teluk yang memiliki potensi tinggi di bidang perairan. Salah satunya adalah ikan kembung perempuan. Ikan kembung perempuan memiliki ciri morfologi yaitu sirip dan ekornya berwarna kuning yang juga sebagai ciri pembeda dengan ikan kembung laki. Nah, ikan kembung perempuan hidup dengan cara schooling atau bergerombol. Ikan kembung perempuan juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat. Seringkali dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, karena nilai ekonomis yang tinggi, maka dikhawatirkan dan terdapat indikasi bahwasanya telah terjadinya overfishing terhadap ikan kembung perempuan. Maka dari itu, kajian ini ditujukan untuk sebagai informasi terkait analisa pertumbuhan, reproduksi, dan makanan guna terhindar dari overfishing. Selanjutnya ada metode waktu pada analisis ini terjadi pada setiap hari Sabtu, yaitu pada tanggal 26 Agustus sampai 21 Oktober 2023 di Laboratorium Biologi Perikanan dan juga ruangan MSPI. Nah, alat dan bahan pada reproduksi yaitu ada bisa dilihat di layar. Selain itu ada alat dan bahan pada pertumbuhan bisa dilihat juga di layar. Lalu ada alat dan bahan makanan juga bisa dilihat di layar. Nah, selanjutnya ada metode pada aspek pertumbuhan. Ini bisa dibaca juga. Selanjutnya ada prosedur pada aspek reproduksi. Nah, prosedur ini dibagi menjadi 3, yaitu ada volumetrik, gravimetri, dan gabungan. Selanjutnya ada metode pada prosedur makanan. Lalu selanjutnya ada analisis data yang digunakan pada aspek-aspek dalam analisis ini. Nah, analisis data ini merupakan rumus-rumus yang digunakan dalam pengerjaan analisa. Yang pertama ada pada aspek pertumbuhan, analisis data yang digunakan itu ada frekuensi panjang dan bobot, hubungan panjang dan bobot, faktor kondisi alometrik, dan juga diameter telur. Pada aspek reproduksi itu ada indeks kematangan lunak, nisma kelamin, fekunditas, dan tingkat kematangan lunak. Selanjutnya ada pada aspek makanan itu ada indeks bagian terbesar atau indeks preponderans. Selanjutnya ada luas relung, ada tumpang tindih, ada indeks isi lambung, ada panjang usus relatif, dan juga ada hubungan volume makanan dengan panjang tubuh. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan pada aspek pertumbuhan. Nah, yang pertama ini ada distribusi frekuensi panjang. Nah, pada distribusi frekuensi panjang ini terlihat bahwa pada distribusi frekuensi panjang total, frekuensi tertingginya itu ada pada selang kelas 203 dan 213. Nah, selanjutnya pada frekuensi jantan, frekuensi tertingginya itu ada di selang kelas 192 sampai 202, dan pada betina selang kelas tertingginya itu ada di selang kelas 203 sampai 213. Selanjutnya ada hubungan panjang bobot ikan. Nah, pada hubungan panjang bobot total didapatkan nilai B itu 3,1582, yang berarti setiap satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 3,1582, yang berarti nilai B ini lebih dari 3, yang menandakan bahwa pola pertumbuhannya itu adalah alometrik positif, atau bisa dikatakan pertumbuhan bobot lebih dominan daripada pertumbuhan panjangnya. Selanjutnya pada jantan juga terlihat bahwa nilai B-nya itu 3,0712, yang menandakan bahwa nilai B ini lebih daripada 3, yang berarti alometrik positif atau pertumbuhan bobotnya lebih dominan daripada pertumbuhan panjangnya. Selanjutnya pada betina juga didapatkan hasil sebesar 3,22223, yang berarti nilai B-nya ini lebih dari 3, yang menandakan bahwa ini alometrik positif. Dapat diartikan juga setiap satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 3,2223. Nah, ini ada tabel pola pertumbuhan. Nah, pada tabel ini juga terlihat bahwa pola pertumbuhan yang dominan itu adalah alometrik positif, yang mana pertumbuhan bobot lebih dominan daripada pertumbuhan panjangnya. Nah, selanjutnya ini ada
faktor kondisi. Kita masuk ke faktor kondisi. Nah, pada faktor kondisi total terlihat bahwa nilai yang paling tinggi atau nilai yang paling sejahtera ada di bulan Januari. Dan pada faktor kondisi jantan juga terlihat nilai yang paling tinggi itu ada di bulan Januari. Dan pada faktor kondisi betina terlihat bahwa nilai yang paling tinggi atau yang paling sejahtera itu ada di bulan Mei. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan pada aspek reproduksi. Nah, yang pertama ini ada hubungan panjang dengan fekuliditas ikan. Nah, berdasarkan grafik dapat diketahui bahwa setiap satuan panjang ikan, setiap satu satuan panjang akan mempengaruhi fekuliditas sebesar min 0,94. Selanjutnya ada hubungan bobot dengan fekuliditas ikan. Dari grafik juga didapatkan bahwasanya setiap penambahan satu satuan bobot ikan akan berpengaruh kepada fekuliditas sebesar min 1,201. Selanjutnya ada nisbah kelamin. Nah, pada nisbah kelamin didapatkan bahwa dari jumlah 109 ekor jantan dan 101 ekor betina didapatkan nilai exit sebesar 6,4076 dan nilai extep sebesar 3,8415. Nah, dari tabel C-square ini dapat diambil kesimpulan totalnya ialah exit lebih besar daripada extep, yang menandakan bahwasanya dapat diambil kesimpulan nisbah kelamin itu tidak seimbang. Oke. Nah, selanjutnya ada TKG. Pada TKG jantan dapat dilihat bahwasanya TKG yang mendominasi ialah TKG 1, dan pada TKG betina, grafik TKG betina dapat dilihat bahwasanya TKG yang mendominasi adalah TKG 4. Ini juga dapat disimpulkan bahwa kematangan gonad betina lebih cepat daripada kematangan gonad lelaki. Nah, selanjutnya ini ada IKG. Pada jantan dapat terlihat bahwa IKG yang paling tinggi, nilai IKG yang tinggi terdapat pada TKG 4, dan pada grafik betina juga dilihat bahwa nilai IKG yang tinggi itu terdapat pada TKG 4. Nah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan pada aspek makanan. Yang pertama kita bisa lihat ini ada grafik indeks preponderance atau indeks bagian terbesar. Pada total kita lihat bahwa makanan utama ikan kembung perempuannya itu adalah Nauplius dengan persentase sebesar 76%. Dan pada betina dapat dilihat bahwa makanan utamanya ialah Nauplius dengan persentase 75%. Dan pada jantan ia tidak memiliki makanan utama. Ini kenapa hal ini bisa terjadi? Karena untuk makanan utama itu persentasenya adalah dengan nilai 40% ke atas. Nah, pada jantan ini tidak ada persentase yang menunjukkan bahwasanya 40% ke atas. Jadi bisa dikatakan bahwa makanan si jantan ini bervariatif ya. Selanjutnya ada luas relung. Pada luas relung dapat dilihat bahwasanya mendekati 0, yang berarti bahwa luas relungnya sempit atau ikan kembung perempuan ini sangat selektif dalam mencari makanan. Selanjutnya ada nilai PUR atau panjang usus relatif. Dapat dilihat bahwasanya nilai yang didapatkan adalah 0,514057, yang berarti nilai ini kurang dari 1, dan maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya ikan kembung perempuan ini merupakan ikan karnivora. Selanjutnya ada tumpang tindih. Nah, di nilai tumpang tindih ini dapat dilihat bahwasanya nilainya itu mendekati 1, yang berarti bahwa tingkat kompetisi antara jantan dan betina dalam mencari makan itu tinggi. Selanjutnya ada hubungan volume panjang. Nah, dapat dilihat juga bahwasanya setiap penambahan satu satuan volume akan dipengaruhi panjang sebesar min 0,9600. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya, sampel yang dianalisis berjumlah 210 ekor ikan kembung betina. Pertumbuhan ikan kembung perempuan bersifat alamatif positif. Faktor kondisi tertinggi ikan kembung perempuan yang menunjukkan ikan gemuk terdapat pada bulan Januari. Ikan kembung perempuan didominasi oleh TKG 4 dengan IKG tertinggi dari 3 bulan penelitian.
Pola pembicaraan ikan kembung perempuan adalah total spawner. Makanan utama ikan kembung perempuan betina adalah 0 kilo, sedangkan ikan kembung perempuan jantan tidak memiliki makanan utama. Ikan kembung perempuan merupakan ikan yang selektif dengan ruang serung sempit. Panjang tubuh ikan kembung perempuan total menggambarkan volume makanan sebesar 7,2%. Nah, ikan kembung perempuan tergolong karnivora dengan panjang usus relatif kurang dari 1. Sekian dari saya, karena bermanfaat. Terima kasih.